Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifin Nur Rahman. Saya dari kelas 2C Teknik Industri dengan NPM 25 10 176. Di sini saya akan membahas tentang ujian atau yang bisa disebut UTS material teknik tentang komponen dislokasi. Oke, lanjut. Yang pertama adalah 1. Konsep dislokasi dalam material. Apa itu konsep dislokasi? Konsep dislokasi adalah cacat atau ketidaksempurnaan pada susunan atom di dalam material kristal, terutama logam. Dislokasi menyebabkan susunan atom tidak sepenuhnya teratur. Secara sederhana, dislokasi dapat dianggap sebagai jalur geser yang mempermudah atom berpindah saat material diberi gaya. Adapun beberapa jenis dislokasi. Yang pertama adalah dislokasi tepi, yang artinya terjadi karena adanya tambahan bidang atom pada struktur kristal. Yang kedua adalah dislokasi skru, terjadi akibat pergeseran atom membentuk pola spiral. Yang kedua adalah dislokasi dalam deformasi. Deformasi adalah perubahan bentuk material akibat gaya. Pada logam, deformasi terjadi karena pergerakan dislokasi ketika gaya diberikan. Yang pertama, dislokasi bergerak, atom bergeser sedikit demi sedikit. Yang ketiga, material berubah bentuk. Semakin mudah dislokasi bergerak, maka material semakin lunak dan material lebih mudah dibentuk. Sebaliknya, jika gerakan dislokasi dihambat, material menjadi lebih kuat dan kekerasan meningkat. Karena itu, hampir semua metode penguatan material bertujuan menghambat gerakan dislokasi. Nah, yang ketiga adalah perbandingan 3 metode penguatan material. Yang pertama adalah penguatan regangan atau bisa disebut dengan strain hardening, di mana material dideformasi secara plastis melalui pengerolan dan atau penarikan sehingga jumlah dislokasi meningkat. Cara kerjanya adalah dislokasi saling bertabrakan dan menghambat pergerakan satu sama lain. Contoh yang pertama adalah rolling baja dan kedua adalah penarikan kawat. Yang kedua adalah penghalusan butir atau bisa disebut dengan grain refinement, yang dimana ukuran butir kristal diperkecil. Cara kerjanya adalah batas butir menjadi penghalang gerakan dislokasi. Semakin kecil ukuran butir, maka semakin banyak batas butir dan material semakin kuat. Contohnya seperti baja mikroalloy dan aluminium kendaraan. Nah, yang ketiga, penguatan larutan padat atau yang bisa disebut dengan solid solution strengthening, yang dimana menambahkan unsur paduan ke dalam logam dasar. Cara kerjanya adalah atom asing mengganggu struktur kristal dan menghambat gerakan dislokasi. Contoh seperti baja karbon dan stainless steel. Nah, soal nomor 4 adalah analisis kelebihan dan kekurangan, yang dimana metode penguatan regangan kelebihannya adalah murah, mudah dilakukan, kekuatan meningkat cepat, dan kekurangannya adalah material menjadi lebih getas. Yang kedua, penghalusan butir. Kelebihannya adalah kuat dan tetap cukup bulat. Kekurangannya adalah proses manufaktur lebih kompleks. Yang ketiga, larutan padat. Meningkatkan kekuatan dan ketahanan korosi. Kekurangannya, biaya material lebih mahal. Nah, soal yang nomor 5 adalah metode yang paling sesuai untuk kasus. Metode terbaiknya adalah penghalusan butir, yang bisa disebut dengan grain refinement, yang beralasan pemilihan pada kasus ini adalah kekuatan lebih meningkat, berat tidak bertambah signifikan, efisiensi energi kendaraan tetap, serta penghalusan butir paling sesuai karena dapat meningkatkan kekuatan tanpa menambah banyak massa, lalu tetap mempertahankan keutuhan material, dan cocok untuk industri otomotif modern. Selain itu, metode ini banyak digunakan pada baja HSLA atau High Strength Low Alloy. Yang kedua, aluminium alloy kendaraan, yang dimana material menjadi lebih ringan, kuat, lebih efisien bahan bakar. Nah, soal nomor 6 adalah contoh penerapan dalam industri, yang dimana itu ada di industri otomotif.
Perusahaan mobil menggunakan baja berkekuatan tinggi dengan struktur butir halus pada chasis mobil, rangka mobil, atau bodi kendaraan. Contoh ada di mobil listrik, kendaraan hemat energi, dan mobil balap. Tujuannya adalah mengurangi berat kendaraan, menghemat energi, dan meningkatkan keamanan. Nah, dari semua soal ini, kesimpulannya adalah dislokasi adalah cacat kristal yang mempengaruhi sifat mekanik material. Deformasi plastis terjadi karena pergerakan dislokasi. Penguatan material dilakukan dengan menghambat gerakan dislokasi. Tiga metode utama. Yang pertama adalah strain hardening, yang kedua adalah grain refinement, yang ketiga adalah solid solution strengthening. Metode yang paling cocok untuk kasus kendaraan adalah penghalusan butir karena meningkatkan kekuatan tanpa menambah berat signifikan. Nah, adapun dalam industri modern, pemilihan metode penguatan material sangat penting karena mempengaruhi kekuatan, efisiensi energi, dan performa produk. Dengan memahami konsep dislokasi, kita dapat menentukan material yang lebih optimal untuk kebutuhan industri masa depan. Oke, mungkin cukup sekian dari saya untuk penjelasan ujian tengah semester material teknik ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.